Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas sejarah pengkhianatan G30 SPKI. Istilah G30 SPKI, merujuk pada peristiwa pemberontakan PKI, yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Peristiwa yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia itu terjadi selama 2 hari 1 malam, tepatnya tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober tahun 1965. Akibat pemberontakan G30 SPKI ini, petinggi-petinggi TNI Angkatan Darat dan sejumlah korban lainnya meninggal dunia. Latar belakang pemberontakan G30 SPKI adalah keinginan PKI untuk merubah ideologi bangsa dan bentuk negara Indonesia. PKI melalui kekuatan politiknya merasa khawatir dengan kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk dan menganggap usia Soekarno tidak akan lama lagi. Kesimpulan tersebut didapatkan usai pingsannya Soekarno pada saat pidato bulan Agustus tahun 1965. Hal ini menyebabkan persaingan tajam antara PKI dan TNI yang berseberangan politik. Tepat tanggal 1 Oktober dini hari, pasukan Cakrabirawa di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung memulai aksinya dengan melakukan aksi penculikan terhadap 7 jenderal. Pasukan Cakrabirawa bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta Selatan. 7 jenderal tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen MT Haryono, serta Majen DI Panjaitan yang langsung dibunuh di rumah masing-masing, sementara Letjen Suprapto, Letjen S. Parman dan Majen Sutoyo ditangkap hidup-hidup kemudian disiksa dan dibunuh oleh PKI. Satu target PKI yaitu Panglima TNI Jenderal Abdul Haris Nasution, lolos dan mampu melarikan diri ketika segerombolan pasukan Cakrabirawa mengepung rumahnya, dengan melompat pagar rumah kedubes Irak yang bersebelahan dengan rumahnya. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution dan Letu Pierre Andreas Tendean tidak dapat diselamatkan. Kemudian jenazah para korban dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia atau RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabirawa, bahwa G30 SPKI telah berhasil mengambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA, yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965 sore hari. Gedung RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan para Kujang 328 Siliwangi, dan dibantu sejumlah pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, pasukan langsung menuju ke sana. Tanggal 2 Oktober Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI Angkatan Darat. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang sempat menjadi tawanan G30 SPKI tetapi berhasil melarikan diri, mereka mendapat keterangan bahwa para perwira TNI AD tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang berdiameter 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. Itulah kisah singkat tentang pengkhianatan G30 SPKI, semoga Anda menikmatinya. Terima kasih telah menonton video ini, like jika Anda suka, like jika Anda tidak suka, subscribe and share jika Anda mendukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.